berdiri baca Fatihah, ruku tumaninah, i'tidal tumaninah, sujud dua tumaninah, duduk tumaninah, duduk akhir tahiyat akhir, sholawat tertib mualat, baca salam yang pertama. Hadirin rahimakumullah, berhubung sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan nanti seluruh umat Islam, ya, muslimin muslimat yang sudah balik dan berakal diwajibkan untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal terakhir Ramadan, ya, bukan 30 hari tapi 1 bulan. Dan bulan-bulan di bulan Hijriah atau tahun Hijriah, nah itu setiap 1 bulannya ada yang 30 hari, ada yang 29. 31 tidak ada, 28 juga tidak ada, ya. Nah, makanya nih kita nih kebanyakan puasa Ramadan itu 29 hari. Sama ya, Rasul juga dulu lebih banyak yang 29 hari daripada yang 30 hari, ya, karena bukan puasa 30 hari tapi puasa 1 bulan. Adapun dalilnya dalam Al-Quran atau perintah puasa dalam Al-Quran adalah Al-Baqarah ayat 186, ya, yang ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, faman syahida minkum asyhara falyasum. Nah, itu cuma segitu. Nah, itu perintah puasa dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayat Al-Quran, melalui firman-Nya dalam surat Al-Baqarah, wallahu a'lam bishawab, yang artinya faman syahida minkum syahra, maka barang siapa yang hadir pada bulan itu, pada bulan Ramadan, ya, hadir di negerinya, berada di kampungnya, maka wajiblah baginya untuk melaksanakan puasa Ramadan, ya, falyasum, maka hendaknya dia wajib hukumnya berpuasa Ramadan selama 1 bulan. Lalu ayat selanjutnya, nah ini perintah qada puasa bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan sedang bepergian lalu dia tidak kuat lalu berbuka, ya, sedangkan di siang hari bulan Ramadan, ya, maka bagaimana kewajibannya? Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit, maridon, au ala safarin, atau sedang dalam perjalanan lalu dia berbuka, ya, saking tidak kuat, lemas umpamanya karena perjalanannya jauh, ratusan kilo, 100 kilo ke atas jaraknya, apalagi sampai 200 kilo. Nah, maka berarti fa'iddatum min ayyamin ukhur, hendaklah, ya, diganti puasanya pada bulan yang lain selain bulan Ramadan sebanyak hari-hari yang ditinggalkan di bulan Ramadan, ya. Kalau enggak puasanya 1 hari, berarti wajib dibayar 1 hari. Seminggu wajib dibayar seminggu di bulan-bulan
yang lain. Ya, di bulan selain bulan Ramadan, ya, yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah yang lainnya, termasuk sholat, zakat, haji, adalah orang-orang Islam yang sudah baligh. Nah, baligh itu adalah maksimalnya 15 tahun. Nah, terus minimalnya gimana? Walaupun belum 15, umpamanya baru 12 tahun nih laki-laki, atau 13 tahun, tetapi sudah keluar sperma, air mani, maka ini berarti hukumnya baligh. Walaupun baru 13 tahun. Bagi perempuan, nih, walaupun belum mencapai 15 tahun usianya, umpamanya baru 9 lebih dikit, ya, 9 tahun lebih dikit, tetapi dia sudah sudah haid, nah, maka ini berarti hukumnya baligh. Ya, apabila sudah baligh, walaupun baru 10 tahun, maka berarti orang tersebut wajib melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk sholat, zakat, dan sebagainya. Tuh. Lalu bagaimana kalau perempuan yang sedang haid? Apakah boleh puasa Ramadan? Haram. Ya. Bagi perempuan yang sedang haid ataupun nifas di bulan Ramadan tidak boleh berpuasa. Karena haram hukumnya kalau berpuasa. Kenapa? Karena ada halangan. Ada sesuatu yang mencegah dia daripada beribadah puasa atau beribadah sholat. Tetapi nanti wanita-wanita yang sedang haid, umpamanya haidnya 1 minggu 7 hari, nah lalu dia kan nggak boleh puasa tuh, ya, di bulan Ramadan. Nah, itu wajib diqadha, wajib dibayar di bulan selain Ramadan atau di bulan Syawal lah katakan, sebanyak 7 hari pula. Ya, tergantung haidnya, tergantung nifasnya. Berapa hari dia haid, berapa hari dia nifas. Nah, ini bagi perempuan. Ya, kalau laki-laki kan nggak ada yang haid, ya. Nggak ada yang nifas. Tuh, paling halangannya adalah sakit atau sedang dalam perjalanan. Nah, itu halangan laki-laki. Ya, kalau perempuan, nah banyak ada haid dan juga ada nifas. Nah, terus bagi perempuan, ya, kalau nifas itu kan tergantung, ya. Jadi enggak sama durasinya kalau nifas. Ada yang 1 tetes udah bersih lagi. Nah, itu nifas. Jadi nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, itu namanya darah nifas. Ada yang hanya 1 tetes darah, ada yang biasanya galibnya 40 hari, cuman maksimalnya 60 hari. Itulah darah nifas bagi perempuan. Kalau darah haid minimal 1 hari 1 malam, yang galib atau kaprah biasa 1 minggu, yang maksimalnya 2 minggu atau 15 hari. Itulah darah haid yang keluar daripada kelamin perempuan. Nah, lalu bagaimana kalau sholat? Umpamanya selama perempuan haid, selama perempuan nifas, apakah sholatnya wajib diqadha atau tidak? Nah, ini bonus, ya, bonus daripada Allah Subhanahu wa taala bagi perempuan. Jadi sholatnya selama dia haid tidak wajib diqadha. Itu masyaallah, ya. Nah, ini luar biasa bonus bagi perempuan. Kenapa alasannya sholat tidak wajib diqadha, puasa wajib diqadha? Kalau sholat kan itu perempuan tiap bulan haid.
Kalau wajib diqada itu sholat, masya Allah, kan ini berat ya. Jadi memberatkan kepada kaum wanita. Ya, tetapi kalau puasa, nah itu kan setahun sekali. Ya, kalau sholat sehari 5 kali, makanya ada bonus bagi perempuan yang haid. Sholat tidak wajib diqada selama dia haid. Nah, terus rukun puasa, kalau waktu puasa kita sekarang enak ya. Jadi kita nunggu sidang isbat saja. Kenapa kita harus menunggu sidang isbat? Karena kita orang yang awam ya, masalah ilmu hisab. Kita nggak tahu ilmu hisab kan? Bagi orang yang memahami ilmu hisab, nah itu boleh saja, atau dia memang harus mengamalkan ilmunya, ilmu hisabnya. Jadi, kalau kita kan nggak tahu ilmu hisab, maka nanti ya untuk menetapkan tanggal 1 Ramadan, nah kita menunggu keputusan sidang isbat saja. Kalau kata sidang isbat, Menteri Agama mengatakan hari Kamis, ya berarti hari Kamis kita puasa. Karena hari Kamis umpamanya sudah memasuki tanggal 1 Ramadan. Nah, adapun rukun puasa, semuanya kan ada rukun ya, rukun zakat, rukun puasa, rukun sholat. Paling banyak rukun sholat. Ya, rukun sholat ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 13. Nah, yang padahal sama aja gitu kan, baik yang 18 maupun yang 13 atau yang 17. Kenapa? Yang 17 dan yang 18, nah itu cara menghitungnya antara ruku, i'tidal, sujud, dan juga duduk antara dua sujud. Nah itu dihitung 2 dengan tumaninahnya. Ya umpamanya ruku yang ke-4 ruku, yang ke-5 tumaninah. Nah kalau yang 13 itu dihitung 1. Yang ke-4 ruku beserta tumaninah. Ya cuman itu doang bedanya. Jadi maksudnya mah iya, sama-sama juga gitu maksudnya mah. Ya cuman beda cara menghitung. Ada rukun mandi junub, rukun wudu, kan itu ada rukunnya. Rukun itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan berarti batal. Tuh. Pokoknya meninggalkan salah satu rukun wudu, wudunya tidak sah. Meninggalkan salah satu rukun sholat, sholatnya tidak sah alias batal. Atau rukun mandi, ya mandi junub maksudnya, berarti mandi junubnya tidak sah. Tuh, hati nih ya, yang rukun yang terpenting. Begitu pula puasa. Ya, kalau kita meninggalkan salah satu rukun puasa, berarti puasa Ramadan kita batal, alias tidak sah. Lalu berapa rukun puasa? Nah, tidak banyak, ya hanya sedikit. Bahkan ada yang mengatakan cuma ada 2, kan? Rukun puasa itu hanya ada 2 macam. Yang pertama niat. Nawaitu shauma godin an ada'i fardhi sahri ramadhani hadhis sanati lillahi ta'ala. Tuh. Itu namanya apa? Mengucapkan niat. Melapatkan niat. Itu bukan niat ya, tapi baru mengucapkan niat. Ya kalau kita sholat umpamanya sholli fardhul maghribi salasa rakaat mustaqbilal qiblati, ada ma'muman lillahi ta'ala, itu udah sholat belum? Belum. Nah itu baru melapatkan niat. Hukumnya apa? Sunnah, gitu kan? Sama melapatkan niat puasa juga. Nah itu hukumnya sunnah. Melapatkan niat puasa Ramadan umpamanya. Seperti kita kan sudah menjadi tradisi kita. Setiap habis sholat witir, habis berdoa, selesai ya. Taraweh witir, doa bersama. Lalu diakhiri dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma godin
an ada'i faradhi sahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Sudah niat belum? Belum. Kenapa belum? Ya itu mah baru sunnah. Sunnah mengucapkan niat seperti tadi dengan lisan. Ketika kita membaca nawaitu samagodin sampai selesai, nah itu hukumnya sunnah. Yang wajib yang mana? Yang rukun yang mana? Yang rukun adalah di dalam hati. Nah, ya kalau sudah paham bahasa Arabnya, itu pakai bahasa Arab dalam hati nggak masalah. Kalau kita sudah tahu artinya, ya udah dalam hati nawaitu samagodin anani pada sahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Kalau sudah ngerti artinya. Tapi kalau belum paham umpamanya, ya udah bahasa kita aja. Saya niat puasa besok hari karena untuk melaksanakan fardu ya di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Atau saya niat puasa fardu bulan Ramadan ya. Saya niat puasa besok fardu bulan Ramadan atau bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala dalam hati. Dan ini harus diingat nih ya. Karena ketika kita mengucapkan atau melapatkan nawaitu samagodin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala, nah itu namanya belum niat. Baru mengucapkan niat. Ya, hukumnya sunnah. Tuh. Nah, sekarang bagaimana nih yang belum baligh? Umpamanya baru 8 tahun. Anak kita nih. Atau 7 tahun. Tetapi sudah tamyiz. Tamyiz itu adalah ketika ditanya sudah bisa menjawab. Nah, dari mana? Dari warung umpama. Ya itu sudah tamyiz. Sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Nah, itu berarti hukumnya sudah tamyiz. Lalu bagaimana kalau berpuasa? Sah atau tidak? Jawabannya adalah sah. Ya. Jadi orang Islam yang belum baligh baru 7 tahun tetapi sudah tamyiz, nah itu belum wajib puasa. Lalu bagaimana kalau berpuasa? Kalau dia berpuasa hukumnya sah. Tuh, walaupun baru 7 tahun. Bahkan bagi kita sebagai orang tua, apabila kita punya anak yang sudah usia 7 tahun, yang sudah tamyiz, maka hukumnya wajib bagi orang tua apabila sudah masuk bulan Ramadan memerintahkan berpuasa kepada anak-anaknya yang sudah berusia 7 tahun. Sama halnya seperti sholat. Ya, sholat pun sama. Apabila anak kita sudah usia 7 tahun, wajib bagi kita sebagai orang tua menyuruh sholat kepada anak-anak kita. Ya. Kenapa? Karena anak kita sudah 7 tahun. Ya. Jadi kalau kita tidak pernah kalau kita tidak menyuruh anak kita yang sudah 7 tahun, ya, tidak disuruh sholat, tidak disuruh puasa, nah, tidak disuruh belajar agama Islam, diantaranya membaca Al-Quran dan sebagainya, maka kita berarti sebagai orang tua hukumnya dosa, hukumnya haram. Kenapa haram? Karena tidak melaksanakan kewajiban. Kewajiban yang mana? Kewajiban menyuruh anak kita yang sudah usia 7 tahun, yaitu untuk supaya sholat dan puasa ketika bulan Ramadan. Kan? Nah, lalu waktu niat itu dari kapan sampai kapan? Waktu niat puasa Ramadan. Waktu niat puasa Ramadan adalah wa yajibu bisyamil faridati ta'inu wa wuqu niyatihi fi juz'in minal laili. Nah, wajib niat puasa Ramadan itu menyebutkan kalimat fardhonya. Ya, kalimat fardho itu wajib disebutkan. Fardho lillahi ta'ala. Atau kata bahasa Arab itu tadi nawaitu samagodin anadi fardhi. Nah, itu fardhi itu fardho sama fardu. Nah, itu wajib disebutkan fardunya di dalam hati. Gitu kan?
tidak cukup niat puasa Ramadan saja, tapi harus atau wajib disebutkan hukumnya yaitu fardhu ya atau fardu. Yang kedua, niatnya itu harus di malam hari. Tuh. Yang disebut malam itu dari kapan sampai kapan? Dari mulai masuk waktu maghrib sampai masuk waktu subuh. Nah itu malam namanya. Ya menurut Islam. Itu menurut aturan Islam. Ya umpamanya kita habis buka puasa kan? Maghrib nih. Waduh. Masuk waktu maghrib kita buka. Habis buka kita niat. Nah, itu boleh. Ya itu sah niatnya. Kenapa? Ya karena sudah malam. Atau sebelum subuh 5 menit lagi nih, atau sudah imsak, wah imsak. Apakah kita masih boleh niat? Boleh. Ya, sebelum atau selama masih belum masuk waktu subuh. Ya, waktu imsak itu 10 menit lagi ke subuh. Nah, itu imsak. Lalu makan masih boleh nggak? Boleh. Ya, ngerokok boleh silakan. Karena belum masuk waktu puasa. Karena mulai waktu puasa itu sama dengan masuk waktu subuh. Artinya apabila waktu subuh sudah masuk, maka disitulah waktu puasa. Cuman yang afdal wal afdalu wuquha bis sulusil akhiri. Jadi yang afdal, niat puasa yang afdal adalah sepertiga malam terakhir. Ya kan? Dari jam berapa? Semuanya dibagi 3 tuh. Ya 12 bagi 3. Ya jam 3-an. Ya udah habis sahur gitu kan. Jadi yang afdal niat puasa Ramadan itu setelah sahur. Apabila sahurnya jam 3 gitu kan. Karena masih lama ke subuh. Ya. Jangan sampai kesubuhan. Bagaimana kalau kesubuhan? Itu menurut mazhab Syafi'i enggak sah. Ya, kalau kita niat ya, sudah masuk waktu subuh belum niat puasa Ramadan, itu hukumnya enggak sah puasa kita, wajib diqodho. Ya. Nah, karena kalau niat puasa Ramadan itu wajib di malam hari. Tuh. Dari mulai masuk waktu maghrib sampai masuk waktu subuh, itulah yang disebut malam hari. Terus kalau puasa sunnah bagaimana? Puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid tanggal 13 sampai 15, puasa Nabi Daud. Apakah niat puasanya wajib di malam hari? Nah itu tidak. Kalau puasa sunnah, ya, yang penting belum dohor, belum masuk waktu duhur. Nah itu masih boleh niat puasa. Mau jam 10 siang nih. Waduh, kebetulan hari Senin. Besok nih ya. Kita belum makan apa-apa. Dari mulai subuh belum makan apa-apa, belum minum apa-apa. Ya belum masukkan apa-apalah perut kita. Waduh, wah ini hari Senin nih. Wah mau puasa hari Senin dah, puasa Senin. Udah niat jam 10 siang niat. Saya niat puasa Senin. Hari Senin, ini saya niat puasa sunnah hari Senin, cukup lillahi ta'ala dalam hati ya, atau karena Allah ta'ala. Nah itu sah kalau niat puasa sunnah. Yang penting syaratnya belum makan apa-apa, belum minum apa-apa, belum kemasukan apa-apa perut kita. Tuh, Masya Allah ya. Itu niat puasa sunnah. Tetapi kalau niat puasa Ramadan maka wajib di malam hari. Itu niat puasa Ramadan. Terus yang kedua rukun puasa adalah al-imsaku anil muftirati kulliha minal fajri ilal gurubi. Rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari berbagai macam yang membatalkan puasa. Nah, dari mulai kapan? Dari subuh ya, mulai masuk waktu subuh sampai maghrib itu wajib ya, tahan diri kita. Jangan sampai melakukan
hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu apa? Banyak. Di sini dijelaskan ada 10 macam bahkan. Masya Allah. Yang pertama adalah ada benda yang masuk ke lubang-lubang yang terbuka yang ada dalam tubuh kita, walaupun sedikit, walau qolilan, dengan sengaja. Lubang mana? Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang bawah, ya, depan belakang. Apabila kita memasukkan benda ke lubang-lubang tersebut dengan sengaja, maka berarti puasa kita batal. Lalu bagaimana kalau tidak sengaja? Tidak batal. Ya, namanya tidak sengaja. Ya, kemasukan sesuatu. Woi, lalat masuk nih ke mulut. Langsung ke dalam, ketelan. Iya, tapi bukan sengaja. Itu batal enggak? Enggak batal. Kenapa? Karena bukan sengaja. Tapi kalau kita mangap, ya mangap sengaja nih biar ada lalat masuk. Itu mah batal. Kalau sengaja batal. Yang kedua, al-qai'u amdan, muntah sengaja. Emang ada muntah sengaja? Hah? Ada enggak? Ada. Di ini nih ya, nyikat gigi. Karena kan nyikat gigi kalau lambung lagi naik, ya, asam lambung lagi naik, kita mau nyikat gigi kesiangan, kita sikat gigi dalam. Itu biasa muntah itu. Ya, mual. Itu sengaja namanya. Makanya usahakan kalau nyikat gigi jangan sampai kesiangan. Ya, sebelum subuh kita harus sudah nyikat gigi. Khawatir nanti ketika nyikat gigi bagian dalam, ya, sedangkan asam lambung lagi naik, mual, terus muntah. Itu sengaja namanya. Ya, itu muntah disengaja. Hukumnya membatalkan puasa. Bagaimana kalau tidak disengaja? Ya, karena kita umpamanya, waduh, asam lambung naik, waduh, lalu kita muntah. Padahal nggak nyikat gigi nggak apa. Ya. Itu mah nggak batal berarti, karena tidak sengaja. Yang ketiga, jima, bersetubuh dengan istri di siang hari Ramadan sedang kita puasa dengan sengaja, walaupun tidak keluar air mani. Nah, ini jarang terjadi ya. Tapi kalau pengantin baru mungkin terjadi ya, pengantin baru nih, insyaallah baru 1 malam umpamanya kan, atau baru 1 minggu, pokoknya pengantin baru lah yang belum punya anak. Nah, ini bisa terjadi ya, dia bersetubuh dengan istrinya di siang hari Ramadan sedangkan dia sedang berpuasa. Nah, ini membatalkan puasa dan wajib membayar denda. Kalau laki-laki suami ya, yang wajib membayar denda atau kiparat bahasa Arabnya itu hanyalah suami. Lalu kaparatnya berapa? Dendanya berapa? Dendanya memerdekakan abid, 1 orang abid. Sekarang tidak ada di kita. Terus yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Insyaallah ya. Wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Dendanya kan berat ini. Waduh, nggak kuat, umpamanya puasa nggak kuat. Ada solusi yang terakhir, yaitu sodakoh beras 60 liter atau 60 mud dibagikan kepada 60 orang fakir miskin. Tuh. Nah, ini yang paling ringan, nah itu 60 liter yang paling ringan ya. Itu denda laki-laki yang sedang berpuasa Ramadan lalu bersetubuh dengan istrinya dengan sengaja. Kalau tidak sengaja batal enggak? Enggak. Tapi mana ada sih yang gituan enggak sengaja ya. Itu kayaknya sulit tuh. Dilakukan secara tidak sengaja. Nah, itu kayaknya sulit. Yang keempat, keluar air mani. Nah, cuman walaupun nggak bersetubuh nih, ya, keluar air mani itu sengaja umpamanya kan.
menghayal umpamanya kan, atau diusahain aja biar keluar, dimainin atau gimana ya, onani. Nah, sedang puasa onani terus keluar air mani, nah itu berarti batal puasanya, gitu kan. Onani hukumnya haram ya. Terus bagaimana kalau yang sudah beristri, dikeluarkannya oleh tangan istrinya, kan? Jadi istrinya yang onani itu, onani kelamin suaminya sampai keluar sperma, nah ini haram enggak? Ini enggak haram. Kalau sama istrinya tidak haram, ya dikeluarin air maninya. Tapi kalau dikeluarin dengan sendirinya, dengan tangan sendirinya, dengan tangan seorang suami, nah itu haram hukumnya. Lalu kalau puasanya batal enggak? Batal ya. Baik oleh sendiri atau dikeluarkan oleh istrinya. Nah itu tetap puasanya batal. Nah, hati-hati. Masya Allah. Terus, nah, yang ke berapa tadi? Tadi yang ke 4 ya. Nah, sekarang yang ke-5. Al-khamisu al-junun. Walau lahdotan yasirotan. Gila, hilang akal. Walaupun hilang akalnya cuman sebentar ya, 1 detik gitu. Hilang akal nih 1 detik, ya udah puasanya berarti batal. Nah ini mah jarang terjadi ya, jarang terjadi yang sedang berpuasa umpamanya akalnya hilang atau terkena penyakit gila. Nah, kalau umpamanya ayan itu mungkin terjadi ya, mungkin ada nih yang terjadi kalau ayan ya. Kalau bahasa Indonesia apa? Ya, epilepsi itu. Nah, itu bisa terjadi. Nah, yang ke-6 ayan. Ya. Tapi ayannya dari subuh sampai maghrib gitu. Ayannya itu batal. Ya. Kalau umpamanya sampai menghabiskan 1 hari. Ya. Dari mulai subuh sampai maghrib ya udah buka, ya selesai buka baru sembuh ayannya. Nah, itu berarti puasanya batal. Bagaimana umpamanya kalau ayannya cuman sebagian hari saja? Dari subuh umpamanya sampai dohor sembuh, nah itu enggak batal ya. Atau sampai asar. Pokoknya apabila masih tersisa itu 1 hari, tersisa 1 jam atau setengah jam, lalu dia sembuh dari penyakit ayannya, maka berarti itu hukumnya tidak membatalkan puasa. Yang ke-7 adalah as-sabiu al-iftaru qabla ayat tahaqqaqa ghurubus syamsi. Aw yaghliba ala dhannihi ghurubuha idlam yatabayyan lahul halu. Ke-7 adalah berbuka sebelum yakin terbenam matahari. Nah, ini zaman dulu ya, zaman dulu pernah terjadi nih. Zaman dulu, kalau zaman sekarang kayaknya wah, tidak mungkin zaman sekarang ya, karena banyak media, gitu kan? Ada media televisi dan sebagainya. Ada jam, ya, ada jadwal imsakiyah, tuh enak sekarang. Ya, kita untuk menentukan, meyakini waktu maghrib. Kalau zaman dulu sulit, jam belum ada, ya, radio juga masih jarang, apalagi TV, ya, apalagi HP. Wow. Belum ada zaman dulu. Terus kebetulan sebelum maghrib itu waktunya mendung. Kan udah gelap tuh kan. Ini pernah terjadi, orang tua nih pernah cerita ya. Nah, kadang-kadang itu orang tua dulu patokannya itu kelelawar. Apabila kelelawar udah keluar, wah udah maghrib. Buka. Jam 12 kelelawar keluar. Jam 12 buka barangkali. Aduh.
Nah, itu orang tua dulu ya. Kenapa? Ya karena masih darurat. Jam belum ada. Ya, yang ada hanya di kota-kota saja. Di kampung itu belum ada, pelosok-pelosok ya. Apalagi yang namanya, Masya Allah, radio. Radio juga kalau udah dari radio kan mending tuh kan. Kita bisa dengar dari radio, wah udah maghrib, nah, udah buka. Nah, itu radio juga nggak ada. Mendung, weh udah maghrib, buka. Nah buka. Nggak lama terbit lagi matahari ini, keluar lagi, terang lagi. Nah ini berarti batal, wajib puasanya wajib dikodok. Ya. Yang ke-8 murtad. Naudzubillah murtad. Ya, keluar dari Islam. Baik itu murtad dengan ucapan, dengan perbuatan maupun dengan hati. Nah, kita sedang berpuasa lalu kita murtad. Contoh murtad hati kita ragu-ragu dengan adanya Allah, ragu-ragu dengan sifat-sifat Allah. Ini murtad namanya, murtad hati. Murtad ucapan banyak, ya. Mulut kita mengucapkan hal-hal atau menyepelekan hukum Allah. Menyepelekan agama Allah. Hukum Allah walaupun sunnah umpamanya. Walaupun makruh. Itu kan hukum Allah. Makruh juga hukum Allah. Kalau disepelekan, murtad orang yang menyepelekan. Apalagi yang haram. Ya, apalagi yang wajib. Pokoknya semua hukum Allah wajib diagungkan, wajib dibesarkan, itu besar. Semuanya agung. Wajib kita hormati, wajib kita agungkan. Ya, jangan istilahnya wah sunnah, menyepelekan sunnah, murtad. Wah ini makruh inilah. Itu namanya menyepelekan. Tetap walaupun makruh, itu namanya hukum Allah atau hukum Islam, tidak boleh disepelekan. Murtad namanya kalau kita sedang berpuasa, lalu kita murtad, maka puasa kita hukumnya batal. Nah, yang ke-9 ini khusus bagi wanita. Sedang puasa nih. Waduh, jam 12 siang head. Nah, udah batal. Ya. Atau nipas, gitu kan? Nah, sedang puasa jam 4 atau jam 5 sore nipas atau head. Berarti puasanya batal. Kan? Yang terakhir atau yang ke-10 adalah al-wiladatul, ini khusus juga ya, ini masih khusus spesial bagi perempuan. Al-wiladatul mashubatu bil bulali. Nah, jadi perempuan yang melahirkan sedang berpuasa, orang hamil ya, perempuan hamil tuh. Lalu tiba-tiba jam 12 siang atau jam 4 sore, jam 5 sore melahirkan anak. Nah ini berarti hukumnya batal. Tuh. Batal juga kalau disertai dengan darah. Banyak keluar anak nih, disusul dengan darah. Itu batal. Lalu bagaimana kalau umpamanya yang anak doang yang keluar, melahirkan anak doang, tidak ada darahnya? Seperti bi'ankanal waladu japan. Nah, anaknya umpamanya kering itu kan, si bayinya itu kering itu, nggak ada basah-basah. Nah, kering gitu kan. Nah, ini jarang lah. Belum pernah ada kayaknya di kita nih. Wanita melahirkan, bayinya kering gitu kan, tidak ada basah-basahnya. Tuh, nah ini jarang terjadi. Di semua kita itu pasti ya, melahirkan itu pasti disertai dengan basah-basah. Gitu. Walaupun bukan darah. Nah, itu tetap hukumnya membatalkan puasa. Kalau kering, melahirkan bayinya kering, nah ini ada dua pendapat ulama. Ada yang membatalkan, yang paling sahih, pendapat yang paling sahih, walaupun kering tidak ada basah-basahnya, itu tetap hukumnya batal puasanya. Ya, tapi menurut kaul yang kedua, nah itu tidak batal. Tapi yang lebih asoh, ya, yang lebih sahih, nah itu tetap walaupun tidak disertai dengan basah, itu tetap kalau wanita melahirkan di siang hari Ramadan, hukumnya puasanya batal. Udah Isya. Mungkin ada dikit lagi ya.
Ada dikit lagi ya, sebelum waktu Isya kita istirahat sejenak. Dan barangkali ada yang perlu ditanyakan tentang puasa, silakan tanyakan. Waalaikumsalam. Ya. Nah itu yang sengaja. Biarin aja sampai maghrib. Karena kalau dipancing lagi itu batal. Iya. Kita mandi umpamanya kan, waduh air masuk. Itu kan bukan sengaja, berarti puasanya nggak batal. Tuh. Kalau dipancing, itu yang sengaja. Yang kedua nih, yang pancingan gitu kan. Yang sengaja itu adalah yang pancingan. Nah, itu berarti batal. Kalau dipancing. Ya, berarti kalau nggak mau batal puasanya, dibiarkan saja sampai maghrib. Itu biasanya keluar sendiri ya? Kalau dibiarin? Hah? Kadang-kadang masih dulu. Nggak enak gitu ya? Iya, oh iya yang nggak enak ya. Ya kalau kuat, usahakanlah. Ya, kalau kuat usahakan jangan sampai dipancing. Gitu. Atau ya hati-hati gitu ketika mandi. Ya. Nah berarti kita ketika mandi, apalagi keramas ya. Iya, apalagi mandi basah. Ya, nah itu hati-hati gitu kan. Ya makanya untuk menjaga keamanan ya, keamanan daripada hal-hal yang membatalkan ketika kita mandi besar, maka mandi besarnya atau mandi wajibnya itu sebelum subuh. Itu aman. Gitu kan? Umpamanya 3:30 kita mandi kan. Nah itu aman udah. Mau ada air yang masuk ke telinga nggak masalah. Gitu kan? Karena belum puasa. Ya udah pancing lagi. Karena belum puasa. Nah, itu usahakan ya kalau kita punya hadas besar di bulan Ramadan, usahakan mandinya sunnah hukumnya, bahkan bukan usahakan, bukan hanya usahakan. Bahkan sunnah hukumnya bagi kita yang punya hadas besar di bulan Ramadan itu mandi besarnya sebelum subuh, sunnah hukumnya ya. Jangan sampai kesubuhan gitu. Nah lalu bagaimana kalau umpamanya udah masuk subuh jam 5 baru mandi kan, itu kan udah subuh, udah berapa menit ya, udah lewat ya kan, subuhnya 4:30 umpama nih, kita baru mandi jam 5, mandi besar, boleh enggak? Boleh, cuman itu harus menjaga keamanan gitu kan, harus hati-hati. Jangan sampai ada air yang masuk ke telinga, ke hidung dan sebagainya. Jadi harus sangat hati-hati ya. Kalau kita di bulan Ramadan mandi besarnya udah masuk waktu subuh. Wah, apalagi jam 7, wah dosa kalau jam 7. Kenapa dosa? Enggak sholat subuh. Itu. Wah, mana habis bersubuh sama istri, wah jam 7 baru mandi. Atau itu mah dosa, dapat dosa. Kenapa dapat dosanya? Karena tidak sholat subuh. Kan dikodo, iya walaupun dikodo. Kecuali nggak sengaja, gitu kan, tidur jam 3 habis sahur tidur, bangun-bangun jam 7. Nah itu kan nggak sengaja umpama. Ini mah jam 5 denger adan atau adan subuh denger kan, kedengeran nih adan subuh. Atau yang bangunin sahur kedengeran, yang ngomong imsak kedengeran. Udah adan kedengeran, malah tidur lagi umpama. Nah ini sengaja namanya. Nah, ini berarti dapat sanksi. Sanksinya apa? Sanksinya dosa. Yes. Ya. Kan itu menyepelekan. Kalau di luar puasa kan itu biasa orang dengan ini itu termasuk murtad. Sama, di luar Ramadan juga sama kalau menyepelekan dia. Hukumnya murtad berarti obatnya syahadat. Ya, sama, Bu. Pokoknya di kapan aja kalau menyepelekan, meremehkan hukum Allah ya. Kapan saja, siang, malam, bulan apa saja. Kalau kita meremehkan hukum Islam, meremehkan hukum Allah, menyepelekan, itu murtad. Iya. Kebanyakan orang
Kalau nggak paham sih, mudah-mudahan enggak ya. Enggak, kalau nggak paham, karena nggak tahu ilmunya, belum tahu gitu. Nah itu yang dosa, kenapa nggak mau belajar gitu kan gitu. Ya. Nah itu kalau memang ada kesempatan belajar, itu nggak ada maaf. Iya, kalau ada kesempatan. Iya, artinya kesempatan. Umpamanya pada waktu ada majelis talim, ada pengajian, dia nggak kemana-mana, gitu kan? Waktunya leluasa, tapi nggak mau. Nah itu bahaya. Itu nggak ada maaf yang orang semacam itu. Karena kayaknya zaman sekarang itu yang tidak ada kesempatan itu kayaknya nggak ada ya, nggak ada. Gitu kan? Yang tidak ada kesempatan untuk belajar ilmu agama itu tidak ada. Kenapa? Di setiap masjid, setiap musola, itu ada. Dan juga ustadz pabalatak. Loba pabalatak. Kecuali nggak ada ustadz, kan? Nggak ada yang paham nih tentang murtad nih, nggak ada yang paham. Di Jakarta umpamanya kan Jakarta nih nggak ada yang paham. Ada juga di sono, ke Paneglang. Kan jauh tuh harus ke Paneglang. Nah itu baru dimaafkan. Karena jauh. Mau ke Ustadz jauh ke sono. Sekarang di Jakarta juga pabalatak sekarang. Jadi nggak ada alasan gitu kan? Nggak ada alasan untuk tidak mengetahui hukum Islam. Nggak ada alasan. Jadi tidak ada alasan yang dibenarkan oleh Allah. Itu kenapa? Ustadz pabalatak, pengajian pabalatak. Mau tanya juga, pabalatak lah. Serba pabalatak. Nah udah nggak ada maaf berarti. Masya Allah. Ya itu hati-hati kalau murtad hati itu ya. Kadang-kadang yang tidak disadari itu murtad hati. Ya makanya kita harus banyak-banyak membaca syahadat gitu kan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di luar sholat juga ya. Ya minimal ya 100 gitu kan syahadat. Ya atau umpamanya kalau nggak mau 100 ya 7 gitu kan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Ya udah. Barangkali gitu kan. Ini untuk menjaga barangkali dikhawatirkan hati kita melakukan hal-hal yang menyebabkan murtad, keluar dari Islam. Itu obatnya syahadat. Udah perbanyak syahadat saja. Gitu. Udah masuk ya saya? Masih ada lagi? Oh ya silakan. Ya rukun. Kalau lupa niat, ya malam nggak niat nih, tetap di siang harinya kalau menurut aturan fikih, aturan agama wajib, artinya bukan wajib qada, wajib jangan makan minum, ya wajib imsak gitu kan, artinya wajib imsak di situ wajib jangan makan, jangan minum, ya. Oh kalau sekarang mah bukan. Udah di warung-warung ya udah pabalatak bulan Ramadan tuh. Ya warung-warung warteg yang buka, yang makan juga banyak. Orang Islam yang pada makan siang-siang itu banyak. Gitu. Iya, kakinya doang. Boro-boro imsak ya, menahan diri dari makan dan minum umpamanya karena enggak niat. Udah terang-terangan gitu kan. Zaman sekarang mah gitu. Mungkin dulu mah kita kan belum lahir dulu, nggak tahu orang-orang tua kita dulu bagaimana, apakah masih seperti sekarang gitu kan. Ya mungkin sama dulu juga ya. Tapi orang dulu kan agak agak punya adab lah. Ya. Jadi ya jangankan orang Islam, kalau orang dulu nih, orang kafir menghargai orang dulu mah. Itu nggak ada ceritanya tuh kan, yang nempeleng anaknya. Ya. Anaknya siang hari tuh makan di tempat umum orang kafir, sedangkan bulan Ramadan tempeleng sama ayahnya. Kata ayah, lu nggak hargain orang Islam, ini kan orang Islam sedang berpuasa, hargain dong, jangan makan di depan orang Islam, di depan umum. Kalau makan udah masuk kamar sembunyi, hargain orang Islam.
Nah, ini si ayahnya ini husnul khotimah. Matinya husnul khotimah, masuk surga. Ya, dapat hidayah. Itu wasilah menegur anaknya yang makan di siang hari Ramadan di depan umum. Gitu. Kalau orang sekarang, jangankan orang kafir, orang Islam sendiri tidak menghargai yang sedang berpuasa. Iya, ngerusak orang Islam. Kalau enggak awakna doang. Hah? Ya, itu yang jualannya juga sama, ya. Kena sanksi. Kena sanksi dia. Sama hukumnya dengan nggak puasa dia, ya yang jualan dia. Walaupun dia puasa. Gitu. Cara hukum ya itu seperti itu. Ya. Yang dagangnya juga kena sanksi. Terus bagaimana kalau dagangnya umpamanya dagang mentah? Kalau dagang mentah mah enggak dagang beras gitu kan. Walaupun di iya itu mah dagang apanya bahan mentah gitu, barang-barang mentah. Ya sembako itu enggak masalah. Atau makanan-makanan yang awet kan itu seperti barang-barang warung kan, itu enggak masalah. Ini mah barang yang siap hidang, siap dimakan seperti warteg kan. Rokok mah enggak, itu barang awet lah rokok mah. Enggak, itu mah rokok mah barang awet. Iya gitu doang. Iya tukang warung kan nggak tahu nih, nanti buat habis buka nih kali. Ada berapa emang? Iya, ya, tukang dagang itu berapa ya benar? Kalau di bulan puasa ya, bingung, ya, benar bingung. Ya cuman mau bingung bagaimana kalau ya, kata hukum seperti itu kan? Ya kita tetap harus sami'na wa ata'na, jangan menyepelekan. Iya jangan nyepelein tadi. Ya kita umpamanya nggak mampu, kayak tukang warteg umpamanya, wah ini kan kasihan nih, saya mah nggak apa-apa lah, dagang aja, nggak masalah. Menghalalkan, membolehkan. Nah ini yang jadi murtad. Iya. Ya, berarti dia harus menasah, harus menyadari. Oh ya Allah, saya dosa nih. Terima dosa, iya harusnya terima dosa. Iya, jangan sampai menghalalkan. Karena kalau menghalalkan, nah ini lebih berbahaya dosanya, yaitu murtad. Kenapa? Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah atau menyepelekan. Ya udah, kalau umpamanya belum